Pesulap ini punya asap ungu ajaib. Dia bisa ngubah barang cuma dengan asap itu aja. Tapi dia tungguin gak ada satupun orang yang mau jadi pelanggannya nih. Sampai dia lihat bocil ini dan mainannya diubah jadi pesawat-pesawatan. Terus datang bapak ini yang mau ngubah anjingnya yang kecil jadi gede dan berhasil tuh. Orang lain langsung pada datang. Kayak nenek ini nih mau baju yang bagus. Terus orang-orang ini mau tas baru. Tiba-tiba cuaca udah mendung nih. Si pesulap langsung beresin panggungnya. Dan ada bapak wali kota nih yang punya tongkat permata. Sama si pesulap diubah tongkatnya jadi monumen yang gede. Semua orang puas nih sama hasil sulapnya dan si pesulap pamit dari tempat itu. Tapi guys, sebenarnya semua sulap itu bakal hilang kalau kena air. Kayak anjing yang kecebur ini nih, dia udah balik jadi wujud semulanya. Dan si pesulap ternyata ngincer permata di tongkat tadi. Dia curi. Setelah kena hujan wujud aslinya kelihatan nih. Dia sebenarnya kakek tua. Pasti syok tuh penduduknya karena efek sulapnya udah hilang. Anjing putih kecil ini nih pengen banget jadi anjing penuntun untuk orang-orang tunanetra. Tapi lihat nih, dia kecil banget. Bahkan dibanding teman-temannya, dia yang paling kecil. Udah gitu dia ceroboh, gimana mau jadi anjing penuntun? Pokoknya apa-apa jadi susah karena badannya yang kecil. Dan tiap dilatih gagal terus. Lama-lama dia makin semangat nih. Dia selalu nyari cara biar gak kalah sama teman-temannya yang badannya besar. Tapi pas hari ujian, dia malah gagal lagi. Bahkan sampai diusir. Anjing kecil ini sedih banget, dia sampai nangis. Dan tiba-tiba dia ngeliat langsung ada seorang wanita buta yang butuh bantuan. Dengan berani, dia langsung buru-buru nyelamatin wanita itu. Dan dia berhasil. Sekarang dia udah gak perlu insecure lagi nih sama badannya yang kecil. Kakek ini lagi sembunyi nih karena di rumahnya ada tikus. Tikusnya tuh selalu ngincer dapur. Tapi si kakek udah masang box ini nih buat jebakan. Si tikus yang lihat box itu penasaran dan kejebak di box. Si kakek seneng nih karena berhasil nangkep tikusnya. Tapi dia bingung mau diapain ya tuh tikus. Dan si kakek ngambil garpu guys. Tapi tenang, si kakek bukan mau jahat kok. Dia cuma bolongin boxnya aja biar tikusnya bisa napas. Dia malah baik banget nih nyediain minum buat si tikus. Bahkan dia kasih potongan roti buat makanan tikusnya. Tapi malah dilempar keluar sama si tikus. Ternyata dia ngambek, dikasih nggak mau. Tapi pas si kakek ambil dan mau makan, tikusnya baru nyesel. Tapi ternyata si kakek cuma pura-pura. Makanannya dikasih ke tikus itu. Makanannya diambil dan si kakek pengen ngelus tikusnya nih. Tapi dia malah kabur, si kakek jadi sedih. Tapi di malam hari, tikusnya berani ngedeketin kakek itu. Dia ngambil remah makanan yang jatuh di bajunya. Kayaknya sih sengaja ditaruh sama si kakek. Lucu ya, tikusnya jadi peliharaan. Cowok ini naksir nih sama teman kantornya. Dan dia tuh suka bikin kreasi kertas lipat. Kayak bunga ini nih, bikinan dia. Cewek yang dia taksir tertarik lihat kertas lipat yang dibuat cowok itu. Si cowok refleks marah karena kertasnya dipegang-pegang. Langsung direbut dan cewek itu juga langsung pergi. Secara ajaib, kertas lipatnya ini hidup. Dia ngeliat cewek itu bikin kopi kan. Terus dia jatohin nih kopinya si cowok biar bikin kopi juga. Cowok itu masih punya kopi di botol. Pas si cowok udah berani nih mau ngasih bunga yang dia buat, cewek itu malah lagi ngobrol sama cowok lain. Dia nyerah dan buang bunganya. Si origami yang hidup ini juga ikut putus asa. Tapi emang ya, cinta tuh selalu ada jalan. Tiba-tiba komputernya si cowok meledak. Semua barangnya kelempar, termasuk bunga kertas itu. Dan diambil sama cewek itu. Walau tangkainya udah patah sih, langsung dibenerin. Dan akhirnya bunga itu berhasil dikasihin nih ke si cewek. Cowok ini tiba-tiba berubah jadi raksasa. Jadi awalnya dia tuh ngefans sama seorang astronot. Dan dia cuma bisa mandangin roket itu meluncur di udara. Tapi tiba-tiba ada kayak petir gitu yang menyambar bumi. Dan cowok ini kena percikannya. Sejak itu hidupnya berubah. Tubuhnya jadi membesar gitu. Padahal orang-orang di sekitarnya masih normal. Jadi kayaknya sih pengaruh petir tadi. Udah gitu si astronotnya juga ngilang. Gak tahu roketnya kemana. Dan anehnya tubuh cowok ini kok makin lama kayak makin gede. Sampai dia dibenci orang-orang. Apalagi badannya terus membesar. Udah kayak raksasa. Sampai ukuran tubuhnya bahkan jadi segede pulau. Tapi ternyata dia ketemu nih sama si astronot yang hilang. Dan dia sadar kok tubuhnya besar juga. Ternyata bukan mereka yang membesar, tapi ukuran bumi dan isinya yang jadi makin kecil karena kena petir tadi. Ya udah, akhirnya mereka pergi nih naik roket. Ukuran bumi dan isinya terus-terusan mengecil. Bahkan sampai disimpan di akuarium nih buminya biar aman. Kisah seekor bunglon yang gak pernah dinotis. Jadi bunglon yang hijau ini naksir nih sama bunglon cewek yang ungu. Tapi kalian tahu kan, bunglon warna kulitnya suka nyesuaiin sekitar. Dia jadi gak kelihatan. Dia udah nyusun ulet-ulet ini nih buat ngajakin cewek itu dansa. Tapi pas bunglon ceweknya nengok, dia gak kelihatan lagi. Dia coba lagi nih mau nyapa. Gak sengaja malah keinjek ekornya. Dan aduh, malah ada bunglon cowok lain yang nyamperin cewek itu. Tapi ternyata dia cuma disuruh foto kok. Si bunglon hijau seneng nih, dia langsung pengen foto bareng. Tapi lagi-lagi dia gak kelihatan. Bunglon cewek ini juga jadi sedih karena
karena dia pikir nggak ada yang suka sama dia. Dia udah mau ninggalin tempat itu. Tapi tiba-tiba ada sosok yang nggak kelihatan ngajakin cewek itu dansa. Dan pas disentuh baru nih kelihatan. Ternyata mereka berdua cocok dan cintanya si bunglon cowok akhirnya terbalas. Anak cewek ini rindu banget nih sama ibunya yang udah meninggal. Dan pas dia nangis di kuburan ibunya, tiba-tiba tubuh bunga cantik warna biru ini. Pas bunganya mau dipetik, anak cewek itu malah ketarik. Dia masuk ke alam lain, tempat para arwah. Awalnya dia bingung dan ketakutan, tapi setelah dia ketemu kerangka wanita ini, semuanya jadi menyenangkan. Dia main-main di sana, pokoknya dia seneng banget. Dan pas dia lagi asik nari-nari, dia baru sadar kalau kerangka wanita yang dari tadi nemenin dia itu ternyata ibunya. Anak ini terkejut dan seneng banget bisa ketemu lagi sama ibunya. Dan ibunya masangin bunga biru tadi di telinga anak itu. Tapi pas dia peluk ibunya, dia kembali lagi ke dunia nyata. Anak ini awalnya ngira dia cuma berhalusinasi, sampai dia pegang bunga biru di telinganya dan dia sadar kalau yang tadi itu nyata. Sekarang dia gak sedih lagi, karena dia tahu walau udah gak ada, ibunya akan selalu dampingin dia. Setiap orang yang jatuh cinta bakal nunjukin api cinta kayak gini nih. Tapi api cintanya cowok ini padam, soalnya dia baru patah hati. Jadi sebelumnya dia udah nyiapin bunga nih buat cewek yang dia suka. Lihat tuh api cintanya nyala. Tapi ternyata cewek itu gak ngerasain hal yang sama. Cowok itu ditolak dan api cintanya padam. Sampai suatu hari ada seorang cewek yang ngetok pintu kamarnya. Ternyata dia salah kamar, dia tuh mau ke apartemen neneknya. Dan pas ngeliat cewek itu, si cowok langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Api cintanya nyala, tapi dia gak mau ngakuin nih, api cintanya dimatiin. Tiap ngeliat cewek itu yang peduli banget nih sama neneknya, cowok itu jadi suka. Api cintanya selalu nyala tiap ada cewek ini. Tapi gak lama cewek itu pamitan sama neneknya, dia mau pergi. Cowok ini bingung harus gimana. Dia mau nyatain cinta tapi takut gagal lagi. Nah dia akhirnya mutusin buat nyatain cintanya. Dia bawa bunga sambil ngejar pakai balon udara. Dia berhasil nih walau bunganya udah gosong setengah karena kena api. Dan ngeliat ketulusan cowok itu, api cinta cewek ini jadi nyala juga. Mereka akhirnya saling jatuh cinta. Cowok ini jatuh cinta nih sama seorang cewek. Dan hari itu lagi turun hujan. Cewek itu lagi neduh karena dia gak punya payung. Cowok ini sambil malu-malu nyuruh cewek itu pakai payung punya dia. Dan dianya lari di tengah hujan. Dia hujan-hujanan demi cewek ini. Setelah itu mereka jadi sering ngabisin waktu bersama. Awalnya cowok ini masih pemalu, tapi akhirnya mereka sadar kalau mereka saling jatuh cinta. Tapi suatu hari cowok ini harus pergi perang dan ninggalin cewek itu. Waktu berlalu dan cewek ini selalu ngirimin surat tapi gak pernah ada balasan. Cewek ini terus nunggu tapi dia gak tahu kalau kekasihnya sebenarnya udah gugur di medan perang. Di musim salju dia masih nunggu. Bahkan sampai dia tua dia masih setia nungguin di tempat pertama kali mereka bertemu. Walau kekasihnya gak akan pernah kembali. Anak cewek ini selalu gak pernah dengerin ibunya nih. Dia selalu kesel sama ibunya. Bahkan suatu hari dia berharap kalau ibunya lebih baik gak ada. Dan secara ajaib keinginannya terjadi. Ibunya menghilang. Di fotonya juga menghilang dan gak tahu ibunya ada di mana. Malah tiba-tiba muncul anak kecil ini yang gak tahu siapa dan gak punya ingatan. Sampai cewek ini sadar kalau anak itu ternyata ibunya yang berubah jadi kecil. Anak cewek ini jadi harus ngurusin dirinya sendiri dan juga ibunya yang berubah jadi kecil. Dia harus cari uang dan ternyata susah. Malah pas pulang rumahnya udah berantakan karena ibunya yang jadi kecil itu. Gak bisa dibilangin, sibuk sendiri nonton TV, bandel banget kayak dia dulu. Dia jadi ngerasain apa yang dialamin ibunya dulu. Ternyata gak gampang jadi seorang ibu. Dia kangen sama ibunya dan keajaiban kembali terjadi. Ibunya muncul lagi. Sekarang dia udah tahu kesalahannya dan mau berubah jadi anak yang baik. Ada kota aneh yang semua penduduknya tuh gak ada kepalanya. Sampai mereka kalau jalan tuh suka nabrak-nabrak. Kalau beli makanan juga gini nih, karena gak punya mulut jadi bingung deh mau makannya gimana. Tapi ada satu cowok nih, dia tuh satu-satunya yang masih punya kepala. Suatu hari dia ketemu sama cewek ini di jalan. Lalu mereka berdua saling jatuh cinta. Mereka selalu ngabisin waktu bareng-bareng. Dan tiap hari si cewek selalu nunggu cowok itu datang di tempat yang sama. Tapi suatu hari pas mereka lagi berduaan, si cewek nggak sengaja nyentuh kepala cowok ini. Jadi dia baru tahu kalau cowok itu punya kepala. Dan cewek itu langsung pergi ninggalin dia. Si cowok patah hati. Sampai akhirnya dia ngambil keputusan yang berat nih. Dia ngilangin kepalanya juga supaya bisa diterima sama cewek yang dia cintai.